Tausi'ul iyal. Apa itu tausi'ul iyal? Nah, ini ibu-ibu pasti senang dengarnya nih. Ya. Tausi'ul iyal itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih." Barang siapa yang nambahin jatah jajan buat keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rizkinya sepanjang tahun. Jadi bapak biasanya ngasih uang belanja buat istri berapa sehari? 70.000, tambahin hari Asyura 71.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'dah. Fa nawaitu ta'allum wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'ul intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba'u, 'ainin la tadma'u, 'amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhabu ya ghani. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Adung, nata'alallahu bituli hayatihi nafa'ana bih, para asatidz, para jamaah sekalian, seluruh DKM Masjid Al-Barakah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah. Allah sampaikan kita di hari yang mana begitu amat sangat bersejarah, ya, karena di hari ini begitu banyak momen-momen yang terjadi, yang mana kesemua momentum tersebut menunjukkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada setiap apa yang terjadi di alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala membantu siapa saja yang Ia kehendaki, membela siapa saja yang Ia kehendaki, serta juga mencelakakan mereka-mereka yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram, yang mana hari ini begitu mulia. Bahkan jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa di bulan atau di hari Asyura tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlebih dahulu mengerjakannya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang melakukan amal ibadah atau satu amaliyah yang biasa dikerjakan oleh ahlul kitab selama ibadah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, puasa Asyura ini adalah salah satu amaliyah ahlul kitab, yaitu kerjaannya orang Yahudi. Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya atau mengerjakannya. Ya, hanya saja baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senang untuk tetap ada perbedaan
antara apa yang beliau lakukan dengan yang biasa dilakukan oleh para ahlul kitab. Maka kalau para ahlul kitab atau dalam hal ini orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit memodifikasinya. Makanya Rasulullah pesan kepada kita, ya, kalau seandainya saya masih hidup di tahun yang akan datang, la asumannat tasi', maka saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Hal ini untuk membedakan antara puasanya orang Yahudi dengan puasa Asyura-nya kita. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada hari Asyura, wa khaliful yahud, dan berbedalah kalian dengan puasanya orang Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauma, berpuasalah kalian satu hari sebelum Asyuranya dan satu hari setelah Asyuranya. Ya, sebagian ulama ada yang bilang cukup dengan berpuasa satu hari sebelumnya. Ya, tapi kalau kita ngikutin hadis ini berarti puasanya adalah 3 hari. Dan begitu juga dikatakan oleh para ulama di dalam masalah fikih bahwa memang yang disunnahkan bagi umat Islam adalah bagaimana tidak berlalu 1 bulan melainkan dia berpuasa minimal 3 hari, yaitu puasa pada ayyamul bid, ya, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan Hijriyah. Maka dengan adanya kita berpuasa 3 hari di bulan Ramadan ini sudah melakukan standar minimal kita melaksanakan puasa sunnah, yaitu dengan puasa tanggal 9 Muharram, puasa 10 Muharram, dan puasa pada tanggal 11 Muharram. Faidahnya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, lamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura itu manfaatnya menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Jadi dosa-dosa kita setahun yang lalu, dosa-dosa kita setahun yang lalu itu dihapus berkah dari puasa Asyura. Dan puasa setahun dosa dari setahun yang akan datang juga diampuni atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pagi hari ini tuh sarapannya dibungkusin, ya, biar nggak ketahuan yang mana yang puasa yang mana. Ya, insya Allah puasa semuanya, kita husnudon semuanya puasa, ya. Atau bahkan ini kan puasa sunnah nih Pak, ini puasa sunnah, ya. Kalau bapak atau ibu lupa niat semalam, terus dari tadi beduk subuh sampai sekarang belum ada perkara yang membatalkan puasa yang bapak ibu lakukan, seperti makan dan minum, ya. Sekarang niat puasa boleh, ya. Kalau puasa wajib kan harus diinepin niatnya, harus sebelum beduk subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah beduk subuh, ya, boleh niatnya setelah beduk subuh sampai tergelincirnya matahari, dengan syarat belum ada sesuatu yang membatalkan puasa yang bapak ibu lakukan. Lain halnya kalau seandainya udah ada yang bapak ibu lakukan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, misalkan tadi mau berangkat sambil wudhu minum air, ya, atau pas mau berangkat kebetulan depan rumah di ruang tamu ada keripik, dikunyah dulu tuh keripik sambil nungguin istrinya keluar dari kamar untuk berangkat sama-sama bareng ke masjid. Nah ini udah nggak bisa, walaupun niatnya sekarang sudah nggak bisa. Tapi bapak-bapak yang belum mengkonsumsi makanan atau minuman, ya, emang sengaja kali kan, nggak usah makan dulu. Emang biasanya juga ntar kalau hari Jumat kan ada makanan, ada sarapan, ya kan, dari Al-Barkah. Jadi saya berangkat ke masjid, emang nggak makan dulu, nggak minum dulu, makan minum di sono. Pas nyampe sini dibungkus, ya, pas nyampe sini ternyata
ternyata dibungkus, ya udah sekalian aja niat puasa, pahalanya amat sangat luar biasa. Tapi bukan berarti jamaah sekalian kemudian kita berniat untuk melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Bukan berarti ketika kita mendengarkan hadis Nabi bahwasanya puasa Asyura ini dapat menghapus dosa setahun yang akan datang, terus sekarang Bapak puasa tapi besok enak nih main slot nggak dosa, besok enak nih ya nyawer nggak dosa, besok enak nih mabok nggak berdosa karena udah diampunin dengan puasa Asyura, ya bukan begitu konsepnya, Pak. Dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang, satu adalah dosa yang prosesnya itu zallat atau al-wuqu' fil atharat, yang mana terjadinya itu secara tidak sengaja, ya dalam artian memang tidak diniatkan, dia tergelincir di dalam dosa tersebut. Maka ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang memang sengaja melakukan kemaksiatan tapi bukan dengan cara dia niat dari sekarang puasa Asyura dengan niat nanti dia pengen melakukan dosa, ya. Dosa diampunin buat siapa? Buat yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita melakukan puasa dengan niat kita pengen melakukan kemaksiatan di masa yang akan datang agar enggak dosa karena udah puasa sekarang, maka itu akan menjadi penghalang diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang tidak diterima oleh Allah maka akan menjadi sia-sia. Ya, Al-Quran menganalogikannya dengan bahasa habaan manthura. Amal tersebut seperti apa? Seperti debu yang tertiup oleh angin. Seperti debu yang tertiup oleh angin, dia nggak akan menjadi hasil. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimanya amal merupakan satu perkara yang begitu besar bagi orang-orang yang tahu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulul Imam Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah, apa kata beliau, lau alimtu annallaha qabila amali la azamtu ahla tarim arba'ina yauma. Kalau seandainya saya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima satu aja amal ibadah yang saya lakukan, maka akan saya traktir penduduk kota Tarim untuk makan selama 40 hari. Saking bahagianya amal ibadahnya diterima, ya. Jadi buat apa pula kita melakukan satu amal ibadah kalau ditolak, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana Allah menerima amal ibadah kita. Itu satu, atau yang pertama hadis tentang fadilah yang kita lakukan amal keutamaan di hari Asyura. Yang kedua, tausi'ul iyal. Apa itu tausi'ul iyal? Ini ibu-ibu pasti senang dengarnya nih, ya. Tausi'ul iyal itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang nambahin jatah jajan buat keluarga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lapangkan rizkinya sepanjang tahun. Jadi bapak biasanya ngasih uang belanja buat istri berapa sehari? 70.000, tambahin hari Asyura 71.000. Lah 70.000 juga udah ngasih belanjaan
udah alhamdulillah ini nambahin ini ditambahin, gimana pelit orang nambahin kok. Kalau ngurangin baru pelit, ini mah nambahin ya, nambahin ya. 71.000 kata ibu-ibu, ya Allah ayah nambahnya cuma 1.000 doang. Ini kita baru bayar parkir di tukang sayuran juga 2.000 ya, minus 1.000 ya. Jadi tambahin uang jajan istri Pak di hari Asyura, tambahin uang jajan anak, tambahin kalau ada adik yang ditanggung nafkahnya oleh bapak, tambahin uang jajannya. Atau masuk ke dalam makna tausi'ul iyal adalah kita saling berbagi di hari seperti ini ya, melapangkan saling berbagi. Dulu zaman kita ngaji di Darul Mustafa itu kalau sudah masuk hari Asyura itu meja kita tuh miz istilahnya. Miz itu semacam meja kitab tapi ada lemarinya, itu penuh sama coklat Pak, penuh sama coklat atau permen-permen dari teman-teman kita, dan kita pun ngasih ke mereka. Kita satu kamar misalkan ada 7 orang atau ada yang 9 orang, kita beli dah tuh beng-beng ya kan, misalkan beng-beng 1 kotak, beng-beng ada di sana, ngimpor dari sini. Beng-beng ada, kita beli 1 kotak, ntar kita taruh di meja teman kita, atu, ntar ketemu teman lagi kasih permen ya, kita membahasakannya Hakku Asyura, tausi'ul iyal, dan itu masya Allah mujarrab, memang rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun pertama kita nggak dapat namanya beasiswa ya, tahun berikutnya alhamdulillah rezeki lancar aja, walaupun istilahnya dari rumah jarang kita dikirim bulanan yang pasti, tapi masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ntar ajak anak-anaknya jajan ya, anak bapak ada berapa, anaknya ada 5, ayo semuanya kita borong ya ke warung Madura, kayak terserah mau ke warung mana, beliin coklat, beliin tausi'ul iyal namanya. Jadi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita di hari Asyura itu berbahagia Pak ya. Hari Asyura itu adalah hari berbahagia, bukan hari duka, bukan hari bersedih. Hatta meskipun di dalam sejarah Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu ya menemukan ajalnya di hari Asyura, tapi itu bukan satu kesedihan, justru itu adalah hari terbaik bagi beliau karena beliau wafat dalam keadaan syahid ya, beliau wafat dalam keadaan syahid ya. Lantas apa yang harus kemudian kita menjadikan mengingat momentum hari Asyura dengan cara menyakiti diri kita, dengan cara bersedih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya di hari Asyura itu berbahagia ya, berbahagia. Justru di hari Asyura itulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Sayyidina Husain ya dari mereka-mereka yang membencinya, dari mereka-mereka yang selama ini menghardiknya ya. Udah diselesain fitnah tersebut untuk dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya khairal liqa, pertemuan terindah adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi bagian takdir di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi itu ya, sudah memprediksi itu di mana satu hari malaikat Jibril membawa tanah ya yang bersumber dari Karbala lalu diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menitipkan tanah tersebut kepada Ummu Salamah ya, disampaikan kepada Ummu Salamah, tolong jaga ini tanah, nanti hari di mana cucu saya ya mati dalam keadaan syahid, tanah ini akan berubah menjadi darah ya. Rasulullah udah tahu itu, sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua ada hikmahnya, itu semua tentunya ada rahasia di baliknya, tinggal bagaimana kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunannya ya. Jadi itu jangan lupa namanya tausi'ul iyal
ya, nambahin uang jajan. Ibu-ibu yang berangkat ke masjid suaminya nggak ngikut, ya, ntar kasih tahu rekamannya. Kasih tahu rekamannya ya, mana uang jajan tambahin, ya, uang jajan tambahin. Dan bapak masya Allah pak, nambahin uang jajan ke istri nggak ada ruginya, karena yang namanya nambahin uang jajan ke istri mah pasti baliknya ke bapak-bapak juga, iya kan? Istri mah masya Allah agen terbaik dalam rumah tangga. Bagaimana enggak kalau bapak-bapak mah kondangan berangkat sendiri pulang gak bawa oleh-oleh. Kalau ibu-ibu mah kondangan masya Allah, anak 3 dibawa, cucu 2 dibawa, pulangnya bawa jeruk dalam selampe. Ya, agen terbaik dalam rumah tangga adalah ibu-ibu. Bapak-bapak mana mau berangkat kondangan ditempelin anak, nggak mau. Jangan kondangan, ya kan, main aja main catur, anak ngikut nggak boleh, anak nyusul suruh pulang. Coba kalau ibu-ibu masya Allah belanja anak ngikut, ya kan, ke pasar anak ngikut, sampai lagi waktu refreshing yang ngobrol sama tetangga, anaknya tadinya tidur begitu bangun nyamperin ibunya, nggak diusir, suruh pergi. Coba kalau bapaknya sono mama kamu mah tuh. Tapi kalau ibu-ibu kenapa nak sini gitu, jadi nggak ada ruginya nambahin uang jajan kepada istri. Ya, hidup ibu-ibu hari ini masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di luar dari yang nafkah wajib yang juga pahalanya sangat besar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa luqmatun fi fimra'atik shadaqah. Bahkan satu suap yang engkau berikan kepada istrimu bernilai sedekah, Pak. Ada pahalanya tuh. Bapak ngajak istri makan bakso. Ya, bapak mengajak istri makan bakso, satu suap satu pahala buat bapak. Makanya bapak jangan kesel kalau punya istri, mohon maaf bobotnya agak besar, makannya banyak, doyan ngemil, itu tandanya dia lagi nabungin pahala sedekah buat bapak. Iya. Ini kamu kenapa sih mau, ya Allah berat badan makin hari makin nambah, pantesan makin hari makin nambah, ngemilnya nggak pernah berhenti. Ya. Ibu jawab, ini aku lagi nabungin pahala buat bapak. Walukmatun fi fimra'atik shadaqah, satu suapan yang dimakan oleh istri bernilai sedekah bagi suami. Ya pastinya kalau seandainya yang disuap adalah hasil pemberian suami, hasil nafkah dari suami. Ya kalau suaminya kagak nyari nafkah, uncang-uncang kaki di rumah doang, bininya nyari duit sendiri, ya itu sih pahalanya pahala dia sendiri. Jadi nggak ada ruginya kita membahagiakan, jangankan membahagiakan orang lain, ya, jangankan membahagiakan keluarga sendiri, membahagiakan orang lain aja dapat pahala, apalagi membahagiakan keluarga sendiri. Beginilah Islam mengajarkan kita, beginilah agama menuntun kita, ya. Bagaimana momen-momen tersebut seharusnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hari yang baik, bukan hari naas. Ini adalah hari baik. Ini adalah hari penuh berkah, bukan hari penuh masalah, bukan, ya. Ini adalah hari yang dipenuhi dengan anugerah. Bagaimana? Ya karena dalam sejarahnya saja dikatakan bahwa momen-momen yang terjadi dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya itu banyak terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari oyok-oyokannya Fir'aun dan juga pengikutnya. Fir'aun ngejar Nabi Musa bersama pengikutnya. Masya Allah, begitu nyampe di Laut Merah, idrib, disuruh pukul itu lautannya, ya. Kemudian terbelahlah lautan tersebut, Nabi Musa lewat, begitu Fir'aun nyampe di tengah-tengah, Allah suruh pukul lagi, ketutup itu lautannya, celakalah Fir'aun, mati Fir'aun di Laut Merah beserta pengikutnya. Nabi Musa selamat,
Ini di dalam riwayat hal itu terjadi atau peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pun demikian padamnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihis salam juga sama, padamnya pada tanggal 10 Muharram. Pun demikian dengan berhentinya bahtera Nabi Nuh alaihi salam, ya, safinatnya Nabi Nuh alaihi salam bersandarnya di atas gunung Judi, namanya fastawa alal Judi, ya, bukan judi bahasa Indonesia, ya. Ntar bapak baca Al-Quran fastawa alal judi, lalu tawa-tawa main judi, bukan itu artinya. Maksudnya bersandarlah kapalnya Nabi Nuh alaihi salam setelah tufan yang melanda sekian bulan dan juga badai disertai dengan hujan dan air yang keluar dari bumi, ya, air yang keluar dari bumi itu semua berhentinya selesainya juga tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Dan begitu juga Nabi Dhunnun. Siapa Nabi Dhunnun, Pak? Nabi Yunus alaihi salam ditelan sama ikan paus, faltaqamahul hut. Kalau bahasa Betawinya mah dileg. Ya, kalau ditelan bisa jadi dikunyah dulu. Ini enggak, dileg. Ditelan hidup bulat faltaqamahul hut. Nabi Yunus alaihi salam dileg sama ikan paus. Di dalam perut paus Nabi Yunus berdoa, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini guru kita mengijazahkan untuk membaca doa ini setiap malam habis sholat tahajud 41 kali. Dari wadhannuni idhaba mughadiban fadhanna alla naqdir alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngelanjutinnya 41 kalinya dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Nabi Yunus alaihi salam pada tanggal 10 Muharram pun sama, dilepehin sama ikan paus itu pada tanggal tersebut. Ya, pun demikian dalam riwayat Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan orang yang menjadi muridnya, yang selama ini jadi muridnya tapi berkhianat kepadanya, kemudian dirubah wajahnya menjadi seperti Nabi Isa alaihi salam, pun itu juga peristiwanya terjadi di tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram adalah hari yang mengandung banyak peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabinya, ya, menolong para rasulnya, sehingga hari tersebut bukan hari naas. Hari tersebut adalah hari baik, ya. Juga bukan hari horor, Pak. Bukan hari serem, ya. Ntar dia nyuci keris, ntar dia manggil ini, manggil itu, manggil ini, manggil itu. Nggak ada panggil-panggilan. Kalau mau panggil panggil ustadanya, ya, bikin selamatan di rumah. Nggak ada hal-hal yang seperti itu dalam Islam. Kalaupun godaan iblis, syaitan ada, tapi sebetulnya yang namanya iblis dan syaitan itu mereka tipu daya mereka lemah dan gak seserem yang kita bayangkan, ya kan? Malah justru terkadang sesuatu yang seharusnya di situ kita melakukan kebaikan, terkadang di framing atau digambarkan seakan-akan itu ada peristiwa yang menyeramkan. Kayak maghrib, awas maghrib jangan keluar rumah, terada kolong kopek, terada kolong wewe, ya. Akhirnya kagak pada ke masjid. Mau ke masjid takut ada setan-setan itu, kalau hilang diculik susah nyarinya, kudu gebuk-gebuk tampah. Zaman dulu itu kan, ya. Padahal yang ada justru malah di waktu tersebut itu adalah waktu fadilah.
Itu adalah waktu yang terbaik, itu adalah waktu yang terindah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian di penghujung malam. Di penghujung malam ada apa? Di penghujung malam gak ada setan yang serem-serem begitu, Pak. Justru di penghujung malam itu Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya. Ya, yang zilu rabbuka ila sama'id dunya, rahmat Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia, lalu berseru, hal min mustaghfirin, ada enggak yang beristighfar, fa'aghfirullah, sehingga aku berikan dia ampunan, hal min taib, ada enggak orang yang bertaubat, fa'atuba alaih, maka aku akan terima taubatnya. Ya, ada enggak yang seperti itu? Kitanya udah keburu takut duluan, pengen sholat tahajud, takut ntar ada jadi makmum di belakang kuntilanak, la ilaha illallah. Ya, pada akhirnya bikin kita jadi kalau bangun tidur pengen ibadah jadi malas karena udah ketakutan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apalagi amaliyah yang bisa kita lakukan di hari seperti ini, ya, ziyaratus sholihin itu adalah amaliyah salaf, ya, amaliyah para orang soleh, di mana mereka di hari Asyura menziarahi orang soleh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita udah kesampaian ziarah orang soleh. Kita niatin nih pagi nih, sambil kita sholat subuh, sambil kita ngaji, kita sambil ziarah guru kita. Ya, alhamdulillah hadir guru kita Kiai Makmun, sambil kita niatin ziarah beliau. Ya, alhamdulillah beliau juga diziarahin sama kita, nggak repot-repot jadinya nyeduin kopi sama teh. Karena kita datanginnya di masjid, tapi kita niatin ziarah. Ya, kita niatin ziarah. Dan kita berhusnudzon kepada orang yang ada di samping kita, orang soleh, ya, nggak ada ruginya kita husnudzon. Ya, berarti dengan kita datang ke masjid ini kita sudah saling menziarahi, ya, saya menziarahi, masya Allah orang soleh kita ini, aduh. Ya, kita ziarah dengan para jamaah sekalian yang kita yakini kesolehannya, ya, ya, kalau nggak soleh masa iya subuh adanya di masjid. Nah, ini juga adalah amaliyah yang baik yang biasa dilakukan oleh para salaf di hari Asyura. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya biasa lagi, yang sering kita tahu, yaitu memberi kepada yatama, anak-anak yatim, dan disunnahkan mengusap kepala mereka dengan tuntunan syariat. Maksudnya gimana? Yang yatimnya laki-laki, bapak-bapak boleh sentuh. Yang yatimnya perempuan, kalau dia masih kecil boleh sentuh, tapi afdolnya ditutup pakai penghalang, pakai satir, ya. Kalau yatimnya perempuan udah rada gede dikit, nah, biarin ibu-ibu aja yang ngusap kepalanya, ya. Jadi jangan mentang-mentang ada mengusap kepala anak yatim. Masya Allah, yatimnya SMP zaman sekarang makan anak-anaknya montok, makannya bergizi, nggak kayak SMP zaman dulu. Kalau mau berangkat makannya la ilaha illallah, sekolahnya nasinya biasa sehingga gizinya nggak mencukupi. Kalau anak zaman sekarang kan jajannya bagus-bagus, gizinya bagus-bagus, badannya juga fisiknya bagus-bagus, terus pengen disentuh, jangan. Ya, yang bukan mahram jangan. Cukup yang yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian apalagi? Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit. Ini juga amaliyah para salaf di tanggal 10 Muharram. Jenguk deh tuh tetangga bapak, ada yang sakit nggak? Kayaknya banyak yang sakit nih hari ini. Ya, tanggal tua soalnya. Sakit dompetnya. Ya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, kita berbicara tentang sedikit fadilah atau keutamaan dari hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan,
Allah berikan kita ampunan, Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pertolongan kepada para nabi dan rasulnya. Allah anugerahkan kita pertolongan dari segala macam fitnah yang ada di dunia dan juga pertolongan dari segala macam siksa yang ada di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.